Halo sahabat tani, kali ini saya berkunjung ke Sipadu 551. Di sini di Sipadu 551 membudidayakan pisang via 17. Lihat, pisang via 17 sudah berbuah. Pisang via 17 ini memiliki keunggulan di mana jumlah sisirnya dalam setiap tandan bisa mencapai 17 hingga 20 sisir, di mana beratnya bisa mencapai 40 sampai 70 kg per tandan. Pisang via 17 termasuk dalam golongan pisang Cavendish. Di Sipadu 551 menanam pisang Cavendish dan berbagai jenis komoditi unggulan seperti edamame, singkong unggul, dan lain sebagainya. Di Sipadu 551 dapat kalian temukan sistem pertanian terpadu antara sapi dan tanaman. Jadi, sistem ini adalah sistem pertanian organik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikut tips cara menanam pisang via 17 secara organik. Saya kasih tips cara menanam pisang yang baik. Kita harus bikin lubang yang paling bagus 1 kali 1 meter atau 1 meter kubik. Setelah itu tanahnya kita kembalikan setengah, baru kita kasih kotoran sapi 1 kampil. Habis itu kita aduk, baru bibit pisang kita taruh agak di dalam. Kenapa di dalam? Karena pisang itu akan beranak pinak. Kalau nanamnya dangkal, nanti anaknya terus di atas seperti gunung. Maka kita tanam separuh dari lubang yang 1 meter itu, berarti di 50 cm. Baru kita timbun. Tahap awal jangan lupa menyiram sampai benar-benar puas. Kalau di Bali betengin, benar-benar sampai meluber. Dalam waktu 1 minggu biarkan. Ketika sudah keluar pertumbuhan pelosor atau pucuk baru, maka kita siram lagi. Yang paling bagus nanti kita bikin lingkaran untuk daya tampung air. Nah, setelah tumbuh besar juga kita harus rajin membuang daun-daun yang sudah menjuntai. Apalagi jadi keraras, salah sekali ya. Harus bersih. Karena disitulah tempat tumbuhnya jamur dan segala macam kumatat-kumitit yang berbahaya untuk pisang. Termasuk semut, termasuk bekicot. Kita harus bersih sehingga tanaman pisang itu tumbuh subur. Dan ada satu ciri ketika pisang itu mau keluar jantungnya, itu dicirikan oleh 4 daun yang paling atas itu sudah mengeras seperti ini. Kalau daunnya masih begini, dia masih muda. Apa yang harus kita lakukan ketika daunnya sudah mengeras seperti ini? Itu kita berikan nutrisi yang banyak dengan pupuk kotoran sapi. Habis itu kita siram. Dalam waktu kurang lebih 10 hari sejak perlakuan akan keluar daun yang pendek. Setelah itu baru keluar jantungnya. Kalau kita rajin, maka kita bisa panjat. Pucuk-pucuk di buah itu kita harus rompes. Biasanya petani ada hero, mau biarin jatuh sendiri. Kita rompes, tujuannya apa? Pisangnya bisa lebih besar dan mulus. Dan terakhir ketika sudah habis, jantungnya kita potong. Kalau petani rajin lagi bisa disungkup, bisa dikasih sekat dengan antara ijasan satu dengan ijasan yang lain.
bisa lebih bagus lagi. Jadi nanam pisang nggak sembarangan kalau mau berhasil. Seperti itu tips hari ini. Bagaimana cara membedakan antara pisang Via 17 dengan pisang jenis lainnya? Berikut disampaikan tipsnya. Corak batang semunya, daun. Itu dengan kombinasi itu kita bisa lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri KPDS biasanya batang semunya agak lembut dia. Tidak keras. Berbeda dengan pisang yang lainnya. Bungkil Cavendish juga cepat sekali protol ya. Kita kena sedikit terlalu lembut. Jadi kalau kita mau dongkel juga hati-hati. Cepat sekali terbelah. Berbeda dengan pisang batu, bungkilnya itu keras sekali. Jadi harus dipotong dengan bertenaga. Nah, batang kombinasi corak dan daunnya itu kita bisa identifikasi pisang. Kita akan panen pisang Via 17 yang ada perdana di Bali. Di pohon sudah menguning dan saya tidak sabar untuk mencicipi buahnya. Sepertinya ini 1,25 meter. Nanti setelah turun kira-kira berapa tingginya. Perlu kita coba gantung. Kalau di barat ini udah digendong di Honduras. Kalau kita panennya aja agak susah. Gue ini deh. Janganlah tuh. Buat kayak. Kita lihat pemirsa pisang Via 17 yang sangat panjang. Hampir diguyur kabut. Ini kabut. Kita tunggu bagaimana proses menurunkan. Sudah mulai tergantung pemirsa. Nanti kita kerek. Itu Pak Kadek Sukerne punya akal untuk menggantung pisang Via 17 dan ini tinggi orang normal ternyata sama tingginya. Ya stop lur. Jadi ada teguhan biune ya ceru. Boy. Op. Boy. Jadi pisang Via 17 ini. Jadi manusia segitu pisang. Orang yang pertama pisang Via 17 ini, bagi pemirsa yang mau buru-buru ke Simantri 551 Angsoka. Dan inilah kebahagiaan dari petani. Pembanding besarnya adalah, jadi ini pembanding besarnya pemirsa. Pisang ini jempol saya, jadi besar banget pemirsa. Bandingin dengan jempol saya. Dan kita akan bawa ke rumah untuk
kita cicipin yang sudah matang pemirsa. Dan cara bertani yang menyenangkan dengan kabut, suasana yang harusnya panas jadi sejuk. Ini saya nanam edamame 2,5 bulan lagi kita akan lihat hasilnya. Dan pisang ini lebih, kalau dilihat tingginya setinggi orang dewasa pemirsa. Ngangkutnya harus 2 orang. Baru melambah ceru. Lengkong deh. Boy. Coba. Ini coba. Oh, tuh setinggi Pak Kadek Sukarno, dan pisangnya ini luar biasa dan Mantap, sempurna. luar biasa. Baik, nanti saya laporkan bagaimana rasanya, yang konon katanya seperti rasa keju. Ya. Sampai ketemu di lain waktu. Kami sangat beruntung karena kami menyaksikan langsung proses panen Via 17 yang pertama kali ditanam di Bali. Dan kami berkeliling di Sipadu 551, sistem pertanian terpadu antara ternak sapi dan tanaman komoditi unggulan yang dikelola oleh Bapak Dr. I Gede Setiawan Adiputra. Terima kasih atas sambutannya di Sipadu 551. Dan bagi sahabat tani sekalian, dapat men-share video ini kepada petani-petani pisang di seluruh Indonesia. Tips-tips yang berguna budidaya pisang secara organik dengan sistem pertanian terpadu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.